Google Docs merupakan sebuah web yang dimana berbentuk API Suite yang tergabung dalam layanan Google Drive. Pada awalnya, Google Docs merupakan layanan penyimpanan online, namun kemudian perannya diambil alih oleh Google Drive. Dengan Google Docs, kita bisa membuat dan mengedit dokumen online secara mudah. Kemudian, lebih hebatnya lagi, dengan Google Docs, kita bisa membuat dokumen bersama dengan orang lain. Kemudian, Google Docs memiliki beberapa fungsi yang sudah kita ketahui atau umumnya kita ketahui. Pertama, ada pembuatan dokumen. Dalam Google Docs kita bisa membuat dokumen, seperti dalam pengertian kita bisa membuat dokumen bersama orang lain ataupun individual. Kedua, ada mengedit dokumen. Kita bisa mengedit dokumen sama seperti pembuatannya secara individual atau bersama dengan orang lain. Yang ketiga, kita bisa menyunting dokumen dari dokumen-dokumen lainnya. Yang pertama, mampu mengedit secara bersamaan. Kamu bisa melakukan aktivitas editing menggunakan Google Docs, sehingga bisa disimpulkan manfaat dari penggunaan Google Docs ini akan mempermudah kamu untuk mengerjakan proyek secara bersamaan. Bahkan jika kamu membuka akses dokumen, mengganti dokumen, bahkan perubahan tersebut akan tercatat dalam riwayat atau historinya, sehingga segala aktivitas akan terekam dengan baik. Yang kedua, berdiskusi langsung dalam dokumen. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan manfaat dan keunggulan penggunaan Google Docs. Kamu bisa mendapatkan fitur chat dan komen, di mana menggunakan kedua fitur tersebut, kamu bisa berdiskusi dengan anggota kamu mengenai isi dokumen, sehingga bisa terjadi diskusi kelompok dengan baik. Kamu hanya perlu klik ikon pada bagian atas kanan untuk berbincang langsung dengan pengguna lainnya. Bahkan, kamu bisa juga menggunakan fitur komen. Selain itu, kamu juga bisa meninggalkan jejak dan memilih kata pada dokumen dan mengomentarinya sebagai bahan diskusi dan fokus diskusi. Lalu yang ketiga, mampu mengirimkan dokumen secara instan. Terakhir, dikarenakan untuk mengakses Google Docs, kamu membutuhkan sinkronisasi akun Gmail. Maka, kamu juga bisa memanfaatkan sinkronisasi ini, di mana kamu bisa mengirimkan langsung dokumen melalui alamat email yang diinginkan. Kamu hanya perlu memanfaatkan menu file dan email as attachment untuk membagikannya. Layaknya kamu mengirimkan email seperti biasa dan sangat instan dalam prosesnya. Yang pertama, ada kolaborasi real-time. Google Dokumen memungkinkan kolaborasi secara real-time antara beberapa orang sehingga memudahkan pengelolaan dokumen hukum yang memerlukan partisipasi beberapa pihak. Contohnya, seperti tim pengacara atau tim peneliti. Lalu yang kedua ada fitur pemeriksa ejaan. Fitur pemeriksa ejaan pada Google Dokumen membantu dalam memastikan keakuratan penulisan kata-kata dan memudahkan pengguna dalam menghindari kesalahan atau ejaan yang dapat berdampak pada keputusan hukum. Lalu yang ketiga ada fitur See Revision History. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat riwayat perubahan dokumen sehingga memudahkan dalam memantau perubahan dan memastikan keakuratan dokumen hukum. Lalu yang keempat ada mengubah file PDF menjadi Word. Google Dokumen memungkinkan pengubahan file PDF menjadi Word sehingga memudahkan dalam mengedit dokumen hukum yang awalnya dalam format PDF. Lalu yang terakhir ada fitur upload dokumen. Google Dokumen memungkinkan pengunggahan dokumen secara online sehingga memudahkan dalam mengelola dokumen hukum yang besar dan kompleks. Yang pertama, kolaborasi real time ataupun dalam waktu yang nyata. Seperti pada contoh Google Docs, Sheet, dan juga Slide, pengguna dapat bekerja secara bersamaan pada satu waktu pada satu dokumen tertentu. Kemudian, perubahan yang dilakukan oleh satu pengguna akan dilihat oleh pengguna yang lainnya. Kemudian, adanya komentar dan juga saran. Fitur ini mempermudah tim untuk memberikan umpan balik ataupun feedback dan melakukan revisi pada dokumen yang telah dibuat. Kemudian yang kedua yakni integrasi yang kuat. Contoh pada akun Gmail, email profesional dengan domain khusus yang terintegrasi dengan kalender, Google Drive dan juga aplikasi lainnya.
Kemudian, pada Google Drive sendiri, penyimpanan cloud yang memungkinkan akses dengan mudah sehingga anggota tim lainnya bisa mengaksesnya juga dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang ketiga, yakni keamanan yang tinggi, proteksi data, yakni banyaknya fitur keamanan, termasuk verifikasi 2 langkah, enkripsi data, dan juga pengelolaan perangkat. Yang kedua, yakni admin control atau administrator dapat mengatur izin akses ataupun memantau aktivitas ke pengguna dan mengelola perangkat dari konsol admin. Kemudian yang keempat, yakni fleksibilitas dan juga aksesibilitas. Dapat diakses di mana saja dan juga karena ini berbasis cloud, aplikasi dan dapat diakses dari berbagai perangkat, mau itu dari perangkat komputer, tablet, maupun smartphone. Selama terhubung dengan internet, maka dapat diakses. Kemudian, aplikasinya ini berbentuk mobile, yakni tersedia aplikasi mobile untuk hampir semua alat di Google, berkemungkinan produktivitas yang tinggi bahkan saat bepergian. Kemudian, pada kelebihan yang kelima, yakni penyimpanan yang besar. Google Drive mengeluarkan penyimpanan yang besar dan dapat dilakukan ataupun peningkatan sesuai dengan kebutuhan, memungkinkan pengguna untuk menyimpan dari berbagai file dalam jumlah yang besar tanpa khawatir kehabisan ruang. Kemudian, untuk kelebihan dari Google Workspace ini yang keenam, yakni pembaruan dan inovasi yang terus-menerus. Update reguler, Google secara rutin memperbarui dan menawarkan fitur baru ke Workspace-nya, memastikan bahwa pengguna selalu memiliki akses ke alat terbaru dan terbaik untuk produktivitas. Yang pertama yaitu ada permasalahan konversi dokumen. Salah satu kekurangan yang perlu dipertimbangkan adalah penggunaannya dapat mengalami masalah yang berkaitan tentang konversi dokumen. Misalkan saja konversi dokumen non-Google Workspace seperti dokumen Microsoft menjadi Google Sheets. Namun saat ini tidak perlu khawatir. Update terbaru Google Drive sudah dapat mengedit file asli dokumen Office Microsoft tanpa perlu melakukan konversi ke format Google Excel. Yang kedua yaitu ada koneksi internet. Aplikasi ini untuk bisa berfungsi secara normal, penggunaannya harus selalu tersambung dengan internet. Saat penggunaannya berada di daerah kesulitan sinyal internet, maka layanannya akan langsung mengalami gangguan. Perusahaan yang berada di daerah koneksi internet yang kurang baik dapat mengalami gangguan saat menggunakan layanan.